Saya Anjanistia Ayu Wardani, MPM 19011024 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas C, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah masa Ilfik yang diampu oleh Bapak Nikmal Faiz, AS MPD. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama adalah nikah beda agama. Jadi, perkawinan beda agama menurut hukum positif atau hukum agama Islam itu jelas-jelas diharamkan. Nah, namun di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan beda agama ini diperbolehkan, akan tetapi beda negara. Jadi negara Indonesia dengan negara Malaysia, negara Indonesia dengan negara Australia itu jadi diperbolehkan beda agama. Akan tetapi bergulirnya waktu pada pasal 60 sampai 62 Undang-Undang tentang pernikahan itu diperbolehkan menikah beda agama, lalu satu negara itu diperbolehkan. Padahal sudah jelas pada pasal 57 telah mengatakan bahwa pernikahan campuran ini hanya diperbolehkan untuk yang beda negara. Nah, hukum Islam mengenai pernikahan beda agama yang pertama ini pernikahan pria muslim dengan wanita yang musyrik. Nah, hukumnya ini adalah haram, tidak diperbolehkan. Dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 221 ini, dan janganlah kamu menikahi perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman. Jadi laki-laki ini menunggu wanita musyrik itu beriman, begitu. Kalau walaupun wanita musyrik itu cantik dan menarik hatimu, wahai laki-laki, itu tidak diperbolehkan menikahinya kecuali menunggu wanita musyrik itu beriman kepada Allah. Lalu menikahi wanita ahli kitab, Majusi dan Sabi'iyah. Ini pendapat ulama, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan pernikahan ini. Akan tetapi kita lebih menuju yang tidak memperbolehkan. Pada surat Yusuf ayat 106 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya dan berkepalingan. Untuk keberpalingan itu membuat kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya dengan yang lain. Jadi sama aja, wanita Majusi, wanita Sabi'iyah ini atau wanita ahli kitab ini bisa jadi dia bisa menutup aurat begini-begini. Tapi kita lebih baik laki-laki menghindari wanita yang Majusi atau ahli kitab, yang ditakutkan bahwa mereka bisa menyekutukan Allah. Lalu perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Jadi perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim ini tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 221 yang telah dijelaskan tadi. Laki-laki menikah dengan wanita musyrik ini sama aja. Jadi wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki yang musyrik. Nah, pernikahan yang paling ideal adalah pernikahan yang sama-sama agamanya sama, yaitu Islam. Nah, Nabi Muhammad telah menasehati umatnya dengan bersabda yang artinya wanita itu dinikahi atas 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agama. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelas hadis ini sahih dan bisa untuk pijakan. Nah, materi yang kedua adalah monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Nah, nikah menurut Islam ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, bahkan makhluk hidup lainnya pun berpasang-pasangan sesuai dengan surat Yasin ayat 36 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari
diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi menikah itu adalah fitrah. Lalu hikmah dari menikah ini adalah hikmah puasa yang pertama, menghindari perbuatan yang dilarang Allah karena sudah ada tempat mempelampiaskan hawa nafsu yang akibatnya sudah melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan. Naluri bapak ibu akan munculnya setelah melakukan pernikahan dan memiliki anak. Timbul rasa atau sikap tanggung jawab begitu. Dan masih banyak lagi. Nah, hukum nikah ini adalah bisa berubah-ubah sesuai situasinya. Setidaknya ada 3 hukum pernikahan, yakni ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Jadi yang wajib ini adalah cocok bagi seseorang yang sudah layak menikah, mampu memberi nafkah, yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Lalu yang sunnah adalah hukum ini cocok bagi orang yang ingin menikah dan mampu memberi nafkah, tapi ia masih menahan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan ke dalam maksiat, ini disunahkan. Lalu yang ada juga yang diharamkan adalah orang yang tidak bisa memberi nafkah yang dikhawatirkan hanya menuangkan nafsunya gitu. Nah, adapun hukum monogami dan poligami. Monogami yakni sistem yang memperbolehkan seseorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Kemudian hukum asal tersebut pernikahan adalah monogami karena ada dasarnya pernikahan di dalam Islam adalah menyatukan 2 insan, laki-laki dan perempuan. Ini diperbolehkan. Lalu ada juga poligami. Poligami ini diperbolehkan karena pada zaman Nabi poligami ini hanya untuk menolong orang-orang yang janda-janda yang tidak mampu. Jadi Nabi pun pernah melakukan poligami. Itu diambil dari dasar Quran surat An-Nisa ayat 3. Nah, ada juga nikah mut'ah. Nikah mut'ah pada zaman Nabi ini diperbolehkan karena menurut Yusuf Qaradawi, rahasia diperbolehkan nikah mut'ah pertama kali adalah pada zaman Nabi karena umat pada masa itu di masa transisi dari dunia jahiliyah. Jadi pada zaman Nabi ini diperbolehkan. Tapi nikah mut'ah pada masa kini tidak seperti halnya pada masa Nabi, sehingga mengakibatkan pernikahan tersebut batil. Jadi pada zaman sekarang nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan. Nah, materi yang ketiga adalah homoseksual dan lesbian. Homoseksual ini adalah yang dilakukan oleh sesama jenis, baik laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam hukum Islam karena dia sudah melanggar aturan dari hukum Islam. Karena Allah sudah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Jadi cara kerja dari homoseksual antara laki-laki ini memasukkan penisnya ke dalam dubur. Lalu jika lesbian itu dilakukan dengan masturbasi, tidak bersentuhan dengan alat kelaminnya. Nah, tujuan dari keduanya ini hanya untuk melampiaskan atau untuk mendapatkan kepuasan seks. Nah, homoseksual ini sudah ada di zaman Nabi Lut alaihi wasallam, dan Nabi Lut ini sudah melarang umatnya untuk melakukan homoseksual atau lesbian begitu. Nah, penyebab dari homoseksual dengan lesbian ini karena rusaknya moral seseorang, mereka mengejar kenikmatan sesaat. Lalu, adapun dampak dari perbuatan homoseksual dan lesbian ini adalah dampaknya seperti terkena
penyakit AIDS atau penyakit kelamin. Lalu adapun dampaknya lagi seperti terkena gangguan saraf yang dapat melemahkan daya pikir, lalu tidak tertarik kepada lawan jenisnya. Nah, pandangan hukum tentang homoseksual dan lesbian ini, pandangan Islam ini jelas-jelas diharamkan menurut aturan Al-Quran. Nah, materi yang keempat ini kita akan membahas tentang khitan wanita. Menurut Al-Marwazi, khitan wanita ialah memotong kulit paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian. Nah, sebenarnya khitan ini adalah merupakan adat di masa Rasulullah SAW. Di situ ada kabilah yang mempunyai adat istiadat, yakni khitan wanita. Lalu Rasulullah SAW mendengarnya dan Rasulullah SAW ini memperbolehkannya karena al-adatu al-muhakamah atau kebiasaan adalah menjadi hukum dan Rasul memperbolehkannya. Akan tetapi Rasulullah melarang untuk terlalu dalam, itu tidak diperbolehkan karena yang demikian mahkota yang paling disenangi oleh suami. Nah, praktik khitan ini diperbolehkan di umur sebelum dia baligh. Ini diperbolehkan karena memiliki kandungan aspek manfaat, dan demikian adanya karena setiap perintah di dalam Islam terdapat manfaat, yakni kesucian dalam diri dari najis, merupakan suatu syarat-syarat untuk melakukan sholat dan tidak terjangkit oleh penyakit. Nah, di dalam hukum Islam khitan laki-laki itu diwajibkan, akan tetapi khitan perempuan itu hanya diperbolehkan saja, maksudnya hanya untuk memperindah saja begitu. Ini menurut pendapat Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Kemudian materi yang kelima adalah zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, pengertian zakat merupakan artinya suci tumbuh dan berkembang. Secara bahasa, zakat diartikan dengan mensucikan harta, jiwa yang dapat bernilai positif dan kebaikan bagi para mustahil untuk memenuhi syariat serta berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat juga sering disebut dengan sodakoh karena tindakan tersebut adalah tindakan yang benar dan sering disebut di dalam Al-Quran tentang zakat. Lalu, pengertian dan dasar hukumnya. Ada beberapa komponen yang harus terpenuhi di dalam zakat dari hasil tanah yang disewakan, yaitu yang pertama adalah sebidang tanah yang disewakan, yang kedua pemilik tanah, yang ketiga adalah penyewa tanah. Zakat hasil dari tanah yang disewakan harus atau wajib dikeluarkan setiap panen. Jika dalam setahun menghasilkan 2 kali panen, maka zakat juga harus dilakukan 2 kali meskipun hasil panennya itu sedikit, dan tetap wajib untuk melakukan zakat, itu diwajibkan. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah ketentuan bahwa zakat hasil tanah wajib dikeluarkan, namun dengan demikian si pemilik tanah juga boleh untuk menanami tanah miliknya. Ada beberapa uraian. Yang pertama adalah menurut jumhur para ulama, zakat yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penyewa tanah. Lalu menurut Abu Hanifah, wajib mengeluarkan zakat adalah si pemilik tanah. Lalu menurut Maliki dan Syafi'i, bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penyewa tanah. Ini berbeda pendapat. Lalu materi yang keenam adalah zakat dan pajak. Persamaan zakat dan pajak ini mempunyai kesamaan. Yang pertama adalah zakat dan pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan memenuhi syarat. Yang kedua,
zakat dan pajak harus diserahkan oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, bagi para yang wajib zakat, keduanya sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Lalu, zakat dan pajak sama-sama memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Perbedaan antara zakat dan pajak, yakni zakat mengandung arti kesucian dengan panjang, mengandung arti beban yang berarti. Zakat termasuk dalam rukun Islam, sedangkan pajak tidak termasuk di dalam rukun Islam. Lalu ketentuan zakat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sedangkan pajak ditentukan oleh pihak yang berwenang. Nah, antar kewajiban zakat dan pajak. Kewajiban antara zakat dan pajak mempunyai syaratnya masing-masing. Terkadang zakat dan pajak harus dibayar bersamaan, tetapi pemerintah juga akan memberi kebijakan pada seseorang yang akan membayar zakat dan pajak secara bersamaan. Karena dengan zakat adalah berhubungan dengan perintah Allah, sedangkan pajak ini diperintahkan karena negara yang harus dijalankan bersama. Menurut beberapa pendapat, zakat dapat memenuhi turunan pajak, sedangkan pajak tidak dapat memenuhi tuntunan zakat. Jadi sebaliknya begitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa materi yang dari pernikahan beda agama sampai zakat dan pajak. Kalau saya banyak salah, saya mohon maaf. Dengan Allah kami memohon ampun. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.